Shalom saudara, kita ketemu kembali khususnya Jemaat Christ Center GSI Surabaya di minggu ketiga 19 April. Mari percayalah Tuhan mau melakukan yang jauh lebih baik lagi, karena di tengah-tengah hari-hari yang ada pergumulan, persoalan bukan makin ringan tapi makin berat, tapi bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar, ada kemenangan yang tersedia. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hatimu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh beribadah, mencari Tuhan kembali. Walaupun di rumah, tapi kami tahu Tuhan siap melawat kami. Dengan kebenaran-Mu kami mau diajarkan, supaya kami makin serupa dengan Tuhan, dan kami berkemenangan tiap hari. Karena firman-Mu penuh kuasa, firman-Mu seperti palu godam, yang menghancurkan setiap masalah apapun, dan kuasa-Mu dinyatakan. Kami siap dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan, supaya kebenaran ini kami bisa dapat pengertian dengan jelas, dan kami bisa melakukan dalam hidup kami. Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami sudah berdoa, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kekasih di dalam Tuhan, kita akan bahas hari ini mengenai satu rumah yang mengalami terobosan, mengalami lawatan Tuhan yang hebat, di mana rumah itu adalah rumah daripada Sakeus. Mungkin kita sudah banyak mendengar khotbah tentang Sakeus dari berbagai macam versi, dari berbagai macam pengkhotbah. Tapi tadi malam Tuhan taruhkan ayat ini kepada saya untuk saya boleh share kepada Bapak Ibu Saudara dan dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan mau banyak berbicara lewat Lukas pasal 19 ini. Mari kita melihat dan kita sama-sama buka Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, bahkan di rumah masing-masing. Kita melihat Lukas pasal 19, pembacaan kita ambil dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Tentu kita bertanya-tanya, kenapa hanya rumah Sakeus yang Tuhan suka tinggal di situ? Itu kota Yeriko, ingat Bapak Ibu Saudara, dan itu banyak rumah-rumah, banyak orang-orang kaya yang lebih kaya daripada Sakeus. Tapi yang menarik adalah Tuhan ngotot harus numpang di rumah Sakeus. Ini menarik. Mari kita belajar, apa sih rahasianya sehingga Sakeus berhasil menarik hati Tuhan dan Tuhan hanya memilih rumahnya. Hari ini juga Tuhan mau pilih rumah Bapak Ibu Saudara. Jadikan rumah kita rumah kesukaan Tuhan. Jadikan rumah kita rumah di mana Tuhan terus-menerus suka diam di situ. Karena kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka ada hal-hal yang luar biasa. Ada perkara dahsyat, ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena firman Allah berkata, bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Itu sebabnya gimana caranya? Mari kita belajar daripada Sakeus. Apa saja hal-hal yang Sakeus sudah perbuat sehingga Tuhan mau diam dan tinggal di rumahnya. Minggu 19 April, minggu ketiga ini, Bapak Ibu Saudara percayalah kita punya kerinduan supaya Tuhan ada di rumah kita. Tidak cuma hari Minggu,
tapi setiap hari selama-lamanya. Karena bersama dengan Tuhan, Tuhan ciptakan semua hari itu baik. Dan setiap hari rahmat Tuhan selalu baru. Setiap pagi kasih setianya nyata di tengah-tengah kita. Itu sebabnya mari kita melihat, saudara. Kita belajar. Mari kita perhatikan. Saya ajak kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga. Ini kunci pertama yang membuat Tuhan berkata di dalam ayat 9 tadi. Bahwa di rumahmu hari ini telah terjadi keselamatan. Apa yang dikerjakan oleh Sakeus? Kalimatnya berkata, ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ini menarik. Sakeus belum kenal Tuhan. Dia belum orang percaya. Dia orang yang belum believer dikatakan. Unbeliever. Orang yang belum Kristen. Belum beriman sama Tuhan. Tetapi dia ingin, saudara, memakai matanya. Mau melihat Tuhan. Ini yang menarik. Karena ada banyak seringkali orang Kristen, orang percaya bahkan, yang sudah ke gereja beribadah, datang di gereja, bukan ngelihat Tuhan, yang dilihat kelemahan gerejanya. Itu pasti ada di tengah-tengah kita, saudara. Yang dilihat pengkhotbahnya, suasana ibadahnya, enak apa tidak, dan lain sebagainya. Matanya bukan tertuju kepada Tuhan dan ingin melihat Tuhan, tapi melihat sesuatu yang di luar Tuhan. Sementara yang dilakukan Sakeus, ini dahsyat. Dia nggak tertarik dengan hal-hal yang dunia. Dia nggak tertarik dengan hal seperti itu. Tapi dia ingin melihat Tuhan. Matanya mau melihat perkara-perkara surga. Dia mau tahu tentang kedahsyatan Tuhan. Dia mau tahu tentang hal-hal yang ilahi. Itu luar biasa Bapak Ibu. Sementara saya melihat banyak orang matanya dipakai untuk melihat kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, melihat dosa, dan lain sebagainya. Ada orang yang malah melihat hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada yang masih suka lihat gambar-gambar pornografi. Udah Kristen. Bahkan seringkali mungkin terlibat pelayanan. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Bertobatlah kalau engkau ada seperti itu. Pakai matamu untuk melihat Tuhan. Karena ketika kita memandang kekudusannya, kita melihat berkat kekudusannya. Dan kita akan dapati berkat kekudusan itu. Di hidupmu, bahkan di rumah tanggamu masing-masing. Di keluargamu masing-masing. Itu sebabnya pakai mata kita. Hanya mau melihat Tuhan saja. Kalau kita mau melihat Tuhan itu luar biasa. Saya teringat seorang buta, Bartimeus. Pada waktu itu Tuhan bertanya sama dia. Dia miskin dikatakan juga. Dia tidak punya apa-apa. Sampai tiap hari dia mengemis. Bagaimana caranya? Mungkin dia punya kerinduan. Satu kali kelak saya bisa menjadi orang yang bisa mengumpulkan uang banyak. Supaya saya tidak berkekurangan. Mungkin itu yang menjadi tujuan hidupnya. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan tanya sama Bartimeus. Apa yang engkau kehendaki aku perbuat? Bartimeus cuma bilang, Tuhan, aku kehendaki supaya aku bisa melihat. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa saudara? Dengan dia melihat berarti dia tahu tentang Tuhan. Begitu dia lihat tentang Tuhan, akhirnya dia mengenal Tuhan. Dan Alkitab katakan, setelah dia disembuhkan matanya celik. Saudara, dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia ngikut Tuhan. Dia memuji menyembah Tuhan. Itu menarik sekali. Berapa banyak kita sudah Kristen. Sudah dengar firman Tuhan. Sudah terlibat pelayanan. Seringkali kita nggak tertarik melihat Tuhan. Mata kita melihat hal-hal yang lain. Kekurangan orang lain. Saudara, hari ini mari kita bertobat. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Tuhan mau mata kita dimaksimalkan untuk melihat perkara-perkara yang kudus. Perkara-perkara yang menyenangkan Tuhan. Perkara-perkara yang membuat saudara tidak jatuh di dalam dosa. Perkara-perkara yang tidak menghambat akan berkat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Pakai mata itu. Saya melihat banyak orang belum seperti itu. Tuhan pernah menegur jemaat yang ada di Laodikia, di salah satu jemaat yang di Asia. Tuhan berkata bahwasanya engkau sebenarnya sepertinya melihat padahal engkau buta. Engkau sebenarnya miskin seperti yang engkau kaya padahal engkau miskin. Artinya ada keterbalikan dalam pandangan mereka. Karena mereka memang sebenarnya nggak buta. Tetapi mereka nggak lihat mata mereka. Mata rohani mereka nggak melihat perkara-perkara yang surgawi. Maunya lihat perkara dunia. Terlalu banyak anak Tuhan juga hari-hari ini tertarik dengan hal-hal dunia. Sibuk dengan perkara-perkara dunia. Mengurusi semuanya hal-hal duniawi. Yang sifatnya tidak kekal. Yang sifatnya tidak sampai pada sesuatu yang indah. Tetapi saya mau beritahu saudara.
pakai mata kita hari ini. Belajar dari Sakeus. Sakeus belum kenal Tuhan, belum bertobat, tapi dia mulai maksimalkan matanya untuk melihat Tuhan. Orang yang melihat Tuhan adalah seperti apa, saudara? Orang yang melihat Tuhan adalah berarti dia suka tentang kekudusan. Dia suka tentang kebenaran. Makanya saya mau beritahu, kalau orang tidak suka baca Alkitab, tidak suka baca firman Tuhan, berarti dia belum maksimalkan matanya untuk melihat Tuhan. Sakeus melihat Tuhan. Dia penasaran, dia ingin melihat seperti apa sih Yesus itu. Dan itu yang membuat Tuhan menaruh minat untuk tinggal di rumahnya. Dan Tuhan mau bersama dia. Pakai matamu, saudara, untuk melihat Tuhan. Hari ini kita bertobat. Kalau kita mungkin seringkali berkata, saya nggak punya waktu untuk baca Alkitab. Bahkan parahnya, anak-anak Tuhan baca Alkitab tertidur. Bahkan sampai dia berkata, saya nggak punya waktu untuk baca Alkitab. Tapi seringkali engkau berkata kalau nyanyi di penyembahan, engkau angkat tangan dan berkata, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Saudara, mungkin kalau engkau sadar, mungkin kalau malaikat ada di belakangmu hadir, dia mungkin jadi backsoundmu, dia berkata, bohong, bohong. Karena engkau tidak pernah baca Alkitab dan tidak suka. Hari ini pakai matamu, saudara, untuk melihat Tuhan. Alkitab berkata dalam Ibrani, kita berlomba dalam pertandingan yang diwajibkan. Dan biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Kalau mata kita melihat Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bukankah itu yang dialami Salomo? Waktu Salomo bertemu dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku nggak minta yang lain-lain. Aku cuma perlu hikmat untuk mengerti kehendak-Mu. Akibatnya Tuhan bilang, permintaan Salomo berkenan di mata Tuhan. Jadi mari kita belajar, saudara, bahwa Sakeus mengajarkan kepada kita, perlu kita pakai mata kita untuk tidak melihat kelemahan orang lain. Kekurangan gereja, kekurangan pelayanan, kekurangan hamba-hamba Tuhan, kekurangan istri, kekurangan suami, kekurangan anak atau orang tua, kekurangan menantu atau mertua. Jangan, waktunya karena Tuhan segera datang kembali. Saudara, siap atau tidak siap, Tuhan akan datang kembali. Pakai mata kita untuk selalu tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat yang keempat. Ini yang dilakukan Sakeus, saudara. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 4 berkata, yang kedua dilakukan oleh Sakeus adalah dia berlari mendahului orang banyak. Rupanya pada waktu itu gempar kedatangan Tuhan. Semua ingin menyaksikan Tuhan. Semua berlomba-lomba. Seperti kalau ada satu peristiwa, ada satu kehadiran tokoh, pejabat atau presiden, pasti itu berkerumun, saudara. Itu masa berjubel. Itu, saudara, mungkin masa ribuan ingin ketemu dan ingin melihat. Semua orang berlomba-lomba ingin mendekati mungkin Presiden Jokowi. Waktu itu Yesus ada di situ. Maka orang ingin ke sana semua. Saudara, posisi Sakeus adalah di belakang. Tapi bagaimana caranya dia bisa melihat Tuhan? Perhatikan, saudara, di dalam ayat yang keempat. Di mana dia berlari mendahului orang banyak. Dia lari sekuat-kuatnya. Apa artinya ini? Bahwa dia mau orang yang menjadi orang yang terdepan buat Tuhan. Dia mau menjadi orang yang pertama ketemu dengan Tuhan. Dia tidak mau menjadi orang yang paling terlambat. Saudara bisa bayangkan kalau dalam antrian kita mau pergi ke luar negeri, di bandara-bandara, atau saudara mau beli gadget atau barang-barang tertentu. Saudara paling gak enak kalau kita di antrian paling belakang atau di tengah-tengah. Tapi saya percaya pastinya kita punya kerinduan bagaimana kalau kita ada di barisan paling pertama. Wah, itu paling enak. Saya suka lihat kalau saya mau berpergian ke daerah-daerah, orang mau tunggu boarding, itu paling enak, saudara, kalau namanya paling dipanggil paling depan. Berbaris. Maka pada waktu itu yang terpikir, yang ada di benaknya daripada Sakeus adalah, saya mesti jadi orang yang pertama. Saya mesti menjadi orang yang terdepan. Saya mesti menjadi orang yang terbaik buat Tuhan. Ini yang perlu kita belajar. Karena banyak anak-anak Tuhan seringkali buang waktu. Padahal firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Karena waktu-waktu sekarang ini adalah waktu yang si jahat. Kalau engkau tidak gunakan, dalam Efesus katakan, maka waktumu akan diambil oleh si jahat. Pergunakan waktu. Seringkali kita santai ngikut Tuhan. Contoh, gereja mulai jam 10, lalu kita bilang, aduh rumah saya dekat, nanti saya setengah jam lagi jalan.
Akhirnya sampai di gereja ibadah udah mulai. Saudara baru sampai. Itu namanya saudara kalah dengan Sakeus. Sakeus mau menjadi orang pertama. Berapa banyak anak Tuhan saya lihat kebaktian. Kalau saya suka diundang di gereja-gereja di pelayanan. Ada orang sementara firman Tuhan diberitakan baru sampai. Ada orang sementara khotbah sedang berlangsung baru duduk saudara. Ya, bahkan ada orang berkata begini, nggak apa-apa lah kita santai dulu masih puji-pujian. Belum apa-apa nanti kalau firman Tuhan baru kita masuk ke dalam. Nah ini orang-orang yang sepertinya nggak ngerti. Sakeus lakukan yang terbaik. Dia mendahului orang banyak. Dia mau menjadi yang pertama. Hari ini saudara, bertobatlah dari keadaan-keadaan kita yang selama ini kita anggap benar tapi sebenarnya salah di mata Tuhan. Saudara, robah cara kita datang sama Tuhan. Jadilah orang pertama. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara apapun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara betapa egoisnya kita. Tapi untuk Tuhan kadang-kala kita salah melakukannya. Contoh, kalau mau ke salon kita bisa kasih waktu supaya tidak terlambat. Kalau mau ke restoran kita tahu restoran itu rame. Kalau kita terlambat datang nggak dapat tempat duduk. Maka kita usahakan datang sepagi mungkin. Tapi begitu datang sama Tuhan, baik dalam menyembah, kita susah. Baik dalam kita ke gereja, kita suka terlambat. Dalam kita memuji Tuhan, kadang-kala kita suka terlambat. Bahkan yang lebih spesialnya lagi, saudara, sampai pakai pesanan sama temennya. Tolong ya, bangku saya dijaga. Tolong dikasih nanti. Saya datangnya jam sekian. Saudara, engkau terlambat. Begitu bangkumu didudukin orang, engkau rasa seperti kecewa. Nah ini satu kesalahan, saudara. Sakeus tidak lakukan itu. Sakeus justru berlari dari posisi di belakang. Dia ambil terus sampai ke depan. Dia terjang semua halangan. Dia demi untuk ketemu dengan Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan sedang lihat hal seperti itu. Kalau Tuhan mau berada di rumahmu, lakukan yang kedua. Jangan pernah terlambat buat Tuhan. Engkau jadilah orang yang terdepan. Jadilah orang yang paling tercepat pertama. Saya sering kali sebagai hamba Tuhan, kalau diundang khotbah, saya pernah ada satu kebaktian. Kebaktian itu mulai jam 7. Saya tanya sama tuan rumah yang undang saya, jam berapa mulainya? Oh jam 7 Pak. Saya berangkat dari rumah kadang-kala jam 5. Saya tahu perjalanan macet. Saya mesti usahakan siang masih terang. Karena saya tahu perjalanan 1,5 jam. Saya sampai di sana saudara, 6:30. Belum ada orang. Tapi saya sampai duluan. Gak apa-apa saudara. Di situ saya lebih tenang. Saya bisa santai dengan Tuhan. Saya bisa menyembah Tuhan dulu. Saya bisa persiapan jauh lebih baik. Saudara pernah lihat nggak kita ke gereja dalam keadaan terengah-engah sampai di gereja? Dalam keadaan sampai kita nggak bisa ngikuti khotbahnya sudah sampai di mana? Karena apa? Kita terlambat. Saudara, bagaimana cara nanti kalau Tuhan datang lalu engkau terlambat? Saudara, itu karakter yang harus diperbaiki. Itu namanya bad character, saudara. Tapi Sakeus orang belum percaya Tuhan, tapi dia punya good character. Ini yang Tuhan suka, karena dia tidak mau terlambat. Itu sebabnya juga ingat Maria berkata, dia mau diam di bawah kaki Tuhan. Marta merasa masih banyak kerjaan ini. Masih cuci piring, melakukan apapun pekerjaan di dapur. Sampai Tuhan menegur Marta, 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 engkau terlalu menyibukkan dirimu dengan hal-hal seperti itu. Tapi Maria, dia punya waktu dengan Tuhan. Dia mau jadi yang paling terdepan. Maka Tuhan bilang, apa yang dilakukan Maria, itu jauh lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Marta. Hari ini yang kedua adalah kita belajar, saudara. Jangan pernah terlambat ke gereja. Jangan pernah terlambat datang sama Tuhan. Mungkin sekarang lebih enak lagi kita di rumah masing-masing. Jangan pernah terlambat. Kalau sudah mulai ada online kebaktian, saudara, streaming, live streaming, mulai ikuti itu, persiapkan. Mungkin 5-10 menit sebelumnya, engkau sudah ikuti itu. Saya ingat saya pernah ada di sekolah Alkitab dulu. Saya diajarkan di satu sekolah Alkitab di mana saya dididik. Itu baik sekali. Saudara, saya ingat ibadah jam 9. Kita jam 8:30 sudah tersungkur berlutut. Tahun 80-an kita menyembah Tuhan itu berlutut. Semua kita berlutut. 1/2 jam, saudara. Kita menyembah, bahasa roh, bermazmur. Semua sudah pakai seragam lengkap. Itu 100 lebih para mahasiswa-mahasiswi menyembah Tuhan. Terus jam 9 kurang, jemaatnya udah mulai berdatangan. Saya ingat itu. Begitu kita selesai buka mata jam 9, mulai ibadah, itu orang sudah ramai. 1/2 jam sebelumnya. Tadi saya katakan, saya pelayanan, saya lebih dahulu. Saya pernah ada satu kebaktian, diundang khotbah. Jam sekian kata tuan rumah, saya datang jam sekian. Saya pikir saya mesti lebih cepat. Saya sudah sampai, yang punya rumah masih ke sana kemari, apa semua. Nah ini sesuatu hal yang perlu kita benahi. Sudah pikir itu perkara sepele.
Tuhan lihat itu perkara yang saudara tidak remeh di mata Tuhan. Engkau harus bertanggungjawabkan. Jadi jangan lagi kita berleha-leha santai mengiring Tuhan. Pakai waktu yang ada, saudara. Jadi orang yang terdepan, yang terdahulu. Kalau engkau menjadi orang yang paling terdepan, memberi yang terbaik buat Tuhan, maka kasih anugerah Tuhan melimpah di tengah-tengahmu. Yang ketiga, apa yang Sakeus lakukan sehingga Tuhan suka dan berdiam di rumahnya. Saudara, mari kita lihat di dalam ayatnya yang keempat lagi. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, tadi kita sudah bahas, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat, perhatikan kalimatnya, akan lewat di situ. Yang ketiga yang dilakukan Sakeus, dia melihat posisi, dia mencari posisi. Dia tahu bahwa Yesus akan ada tepat lewat di jalan itu. Maka dia mesti ada juga di tempat yang sama. Bayangkan kalau Yesus ada di jalan, katakanlah jalan Sudirman contohnya. Lalu Sakeus adanya di jalan Esparman. Enggak ketemu Bapak Ibu Saudara. Enggak ketemu, beda. Tapi hebatnya Sakeus adalah dia cari posisi di mana dia bisa berdiri. Dia tahu bahwa Yesus akan lewat di situ. Apa artinya yang ketiga yang kita belajar? Yang harus kita belajar adalah engkau mesti punya posisi yang sama dengan Tuhan. Di mana Tuhan ada, harusnya di situ kita ada. Itu bicara posisi. Saudara, engkau mesti punya juga frekuensi yang sama. Di mana Tuhan ada, di situ engkau ada. Karena saya melihat ada orang Kristen ke gereja, oke, dengerin firman Tuhan, iya. Bahkan mungkin terlibat pelayanan. Kristen sudah puluhan tahun. Saudara, Tuhan jalannya ke A, Anda jalannya ke B. Seringkali kita nggak melakukan firman Tuhan, bertentangan. Sampai orang bilang, masa begitu orang Kristen? Masa perbuatannya seperti itu? Saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Posisimu mesti sama. Bayangkan kalau Sakeus tadi tidak sama posisinya. Dia tunggu-tunggu Tuhan. Akhirnya Tuhan gak muncul-muncul. Bukan Tuhan yang salah. Tuhan sudah datang di posisi yang benar. Tapi Sakeusnya mungkin salah posisi. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti itu? Kita janjian sama seseorang. Saya pernah Bapak Ibu Saudara. Janjian. Tapi orangnya kurang nangkep. Salah mengerti. Janjian di satu tempat. Saya tunggu. Dia telepon saya. Pak, Bapak di mana? Ibadah udah memulai. Saya bilang saya di lantai 2. Loh, saya di sini katanya. Di lobi. Nah, saudara, yang salah siapa? Padahal dia udah janji. Di lantai 2 karena gereja di lantai 2. Dia tunggu di lobi. Di lantai bawah. Ya nggak bisa. Saya sudah lantai 2. Jam sekian. Karena saya sebagai pembicara nggak boleh terlambat. Dan akhirnya dia yang naik. Nggak mungkin saya yang turun. Karena saya udah di posisi yang benar. Dia mesti naik. Dan akhirnya dia berkata, sorry Pak. Saya rupanya salah mengerti. Saudara, itulah kalau kita salah posisi. Jangan pernah salah posisi. Sakeus, dia tahu dia ada di posisi yang benar. Kalau engkau ada di posisi yang benar mengikut Tuhan, berkat Tuhan, terobosan, rumahmu akan mengalami mujizat yang besar. Keluargamu akan mengalami hal-hal yang hebat. Saudara, dimulai dari pribadimu. Benahi hidupmu hari ini. Jangan salah. Dalam frekuensi juga kita mesti sama. Artinya apa? Frekuensi itu. Kalau Tuhan sifatnya kudus, kita mesti punya gaya hidup kekudusan. Kalau Tuhan hidupnya di dalam kasih, maka saudara dalam kehidupan keluargamu, dalam pelayananmu, dimanapun kau tampil dan berada, kasih itu mesti mewarnai hidupmu. Itu mesti menjadi gaya hidupmu. Kalau Tuhan perkataannya selalu menguatkan orang lain, membangkitkan orang lain, mendatangkan damai sejahtera, maka kalau engkau mau satu frekuensi sama Tuhan, perkataanmu juga mesti sama dengan Tuhan. Bukan perkataan yang negatif, bukan perkataan-perkataan yang hampa, sia-sia dan kosong, tapi perkataan yang penuh kuasa. Karena Amsal berkata bahwa mati dan hidup dikuasai lidah. Perkataanmu menentukan hari depanmu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan kalau engkau diberkati lewat firman ini, bagikan dan share kepada siapapun. Dan yang paling penting, lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.